Oke, kalau di Indonesia itu Asik. Lorca, di Australia Indonesia. itu bisa Elliot. Apa? El Elliot, oke. Kalau di Gojek Linus. Aku beli jaket Hugo Boss dari leather yang kotak-kotak yang nggak bisa dicuci. Terus sampai Solo dicuci jangan-jangan nih ceritanya nih. Sampai sekarang belum pernah dicuci jaket itu. Intinya tuh kayak kita harus menumbuhkan empati kalau kamu udah beli itu it doesn't mean that you own them. Like you own the products but you don't own the people. Oke, selamat datang di Surakarta Dictionary. Ini adalah sebuah program podcast yang menghadirkan tokoh-tokoh kreatif yang ada di kota Surakarta dan juga mungkin inspiratif. Edisi kali ini saya agak melompat lebih jauh seperti kata Sheila on Seven. Saya akan ngobrol dengan seorang desainer yang banyak berkecimpung nggak cuma di kota Surakarta tapi di kota bahkan negara lain. Nah, dia adalah Lorca Langit Biru. Bener ya? Betul. Apa kabar? Oh, saya harus ngomongin English. How are you? Mau jadi pakai bahasa Inggris nih, boleh juga nih. Enggak. TOEFL saya 250. Apa kabar Lorca? Baik. Gimana Mas Prian? Sehat? Baik sekali, sehat sekali. Panggilannya siapa sih? Lorca, Langit atau Biru? Oke, kalau di Indonesia itu Asik. Lorca, di Australia Indonesia. itu bisa Elliot. Apa? Elliot, oke. Kalau di Gojek Linus. Oke, kayak itu tuh, kayak teman saya tuh, kru saya tuh. Kalau di kantor Excel. Kalau yang Serius, karena dia nggak bisa Excel, makanya dipanggilnya Excel. Oh bagus. Enggak. Axel, apa? Alex, Axel sih. Alex. Kok jauh ya Axel sama Alex? sorry. Ya tapi panggilannya sebenarnya siapa sih? Lorca aja. Lorca. Iya. Oke. Tumbuh besar kan di Surakarta ya? Betul. Di kota Solo ya, maksudnya Iya. di Surakarta. Terus mulai dewasa baru beranjak ke negara lain. Ketika kita hampir dewasa kan di umur dewasa. 17 ya. Jadi pas KTP umur berapa sih di sini? Lupa aku. Tergantung. 18 apa? Aku beneran lupa KTP 17. Ini kita mau ngomong secara normatif. Itu kan SIM loh. Enggak 17. 17 ya. Standar orang punya KTP 17. Jadi aku punya KTP, terus aku kan pindah ke Australia. Udah berapa tahun berarti di sana? Ya cukup lama sih udah. Apa ya? Kayaknya sekitar 10 tahun lebih sih ya. Udah. Ya jadi saya menghabiskan my last teenager years ya kayak di Australia. Jadi kita ada kayak kecil yang masih di sini tapi kita juga ada gede di sana. Jadi ada mix dua kebudayaan yang berbeda. Oke. Sudah mengkangguru belum? Enggak ya, salah pertanyaannya. Makan kanguru sih udah ya. Oh iya? Emang boleh dimakan? Loh itu malah buat dimakan. Oh gitu. Itu dagingnya sangat sehat, dia nggak ada lemaknya, sangat lean. Jadi itu dan dia high protein as well. Jadi kayak bagus untuk kalau kita pingin bulking gitu bagus. Baik, kalau gitu episode kali ini kita khusus ngomongin kanguru, bagaimana berkembang biak. Siapa tahu menginspirasi. Itu sangat mudah sebenarnya, makanya di sana kan disebutnya dia tuh kayak hama. Iya betul, saya dengar itu sih, betul. Dan dia bisa tinju, jadi kalau kita mau boxing. Iya, latihannya sama dia. Iya betul, langsung di lapangan. Itu beneran ternyata, bukan hoax. Kalau dia bisa tinju. Ya sebenarnya sih kalau kita sebagai manusia kita ingin menghindari berantem dengan kanguru, tapi itu emang ada dan itu common. Kalau mereka nggak berantem sendiri ya sama. Kadang kayak tempat sampah itu kayak gitu. Oh iseng ya dia? Sedikit gabut. Ya kayak manusia lah, ada yang gabut, ada yang nggak gabut. Jadi, tapi emang intinya dia emang hama di sana itu. Berarti bisnis yang paling menarik di sana bikin SPK ya? Sekolah Pendidikan Kanguru. Kalau di Solo kan SPA. SPA. A-nya apa ya? Adalah pokoknya. Adalah pokoknya saya nggak perlu sebutin namanya. Iya. Tapi sebenarnya Lorca kalau ngomongin kita lepaskan obrolan kanguru dulu. Sudah move on. Sebagai desainer di kota Surakarta, saya sebutnya sebagai desainer. Gimana sih ceritanya dulu jadi desainer, kemudian ya tumbuh dewasa di luar negeri gitu kan. Kembali ke Surakarta, kota Solo gitu, sebagai desainer. Ada tantangan tersendiri kah? Atau mungkin kalau boleh ceritain dong, gimana sih awal mula menjadi desainer itu?
Sebenarnya malah semua itu kayak bermulanya bukan dari Surakarta dan atau Solo ya. Kita malah Mhm. sebenarnya kita memulai, bisnis saya tuh di Australia dulu. Mmm. Jadi waktu itu kan kita ya lulus kuliah, kerja, terus ya masih muda, masih idealis, itu kayak kita Oh, udah pingin tua sekarang? ya kan udah di atas 18. Oh, Iya. baik. KTP-nya udah double. Iya udah double. Oke. Terus? Jadi itu kan kita ingin masih apa, kita ingin melakukan apa ya, kita masih ada idealisnya, kita ingin bikin desain yang A, B, C, D, E gitu kan. Mmm. Nah dan untungnya jadi kita alhamdulillah dapat kesempatan untuk, berkarya di Australia dulu. Oke. Dan waktu itu kan terus Covid happen, jadi itu kan waktu itu kita nggak tahu Covid itu apa, mau ada berapa lama. Jadi kayak dulu kita mikir, "Udahlah kan project kayak di-pending semua waktu itu." Aku mikir dibandingin aku stuck di apartemen, ya pulang Indo lah sekali-sekali, Mmm. kayak ya lumayan satu 2 bulan, dulu kan kita nggak tahu kan. Mmm. Dan ternyata itu nggak satu 2 bulan, tapi 2 tahun. Mhm. Nah jadi Sama-sama di 2 tapi kan, iya 1 bulan bedanya 1 cuman tahun. ya 1,5 bulan, 1 tahun. Nah jadi kayak mungkin kapan ya, kayak mungkin di bulan keempat, kelima tuh kayak udah mulai agak was-was kan. Ya Mmm. bukan was-was sih kayak, aduh hidup gue gimana nih, gue mau ngapain, gini gini Mmm. gini gini. Jadi kayak habis itu kita, ya udah kita malah mulai kayak, coba deh kalau kita bisa menawarkan, jasa desain kita yang kita offer di Australia di I see. pasar lokal. Mmm. Dan ternyata market malah merespon kita dengan sangat baik. Jadi kayak, oh jadi kan approach kita emang sedikit berbeda dengan yang, yang di Indonesia ya. Jadi Mhm. kita kan emang lebih ke fokus kita tuh sebenarnya bukan ke desainnya, Iya. tetapi ke, apa, human ergonomity, terus dia function, terus dia juga sustainability dan, apa namanya, dan dia kayak apa, dan, apa, human well-being lah in general. Dan nggak cuman kita, tetapi juga ke staff-staff kita dan pabrik kita. Iya, 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 dan itu nggak mudah dan nggak cepet nerapinnya. Betul, jadi setelah di 4, 5 bulan itu kita mulai kan jadi kita tahap pertama waktu itu kita mulai upgrade mesin dulu. Iya. Jadi kan kita kan juga kita produksi furniture, itu kita upgrade semuanya dengan standar Australia. Mmm. Nah it takes, mesinnya sih cepat datangnya ya, Mmm. tapi kan ya SDM yang kita training ulang semuanya itu dan itu membutuhkan waktu yang cukup lumayan. Oke, Jadi oke. sekitar ya 1, 2 tahun lah sampai mereka mulai adaptasi dengan, cara kerja yang dari Australia ini. Iya, iya, iya. Mungkin untuk informasi aja, Lorca ini adalah desainer interior, Betul, ya kan? Dan juga, beberapa ada produksi produknya juga termasuk ya? iya Boleh dibilang seperti itu nggak sih? betul. Jadi Ya, kita jadi emang, desainer produk jadi juga kita beberapa ya? sebenarnya iya desainer, Mhm. karena kuliah saya sebenarnya di desainer produk. Iya, Oh, jadi I itu kuliah see. saya itu bukan bukan arsitektur, Iya, bukan interior, itu iya, kalau interior itu aku ambil di minor. iya. Tapi majornya sebenarnya di produk gitu. Jadi dulu kita Mmm. kayak motong, kita Mhm. maku, itu Mhm, mhm. zaman kuliah kita melakukan itu semua. Oke, wah dan, kuliah di Perth ya? Iya, Berapa lama dulu? 3 tahun kuliah, Oke. iya. Pertanyaannya adalah kenapa Perth? Ada sedih, ada kenapa oke. Oke. Jadi kalau ya pertama jadi aku waktu itu kan keterima di beberapa universitas di Singapura, Malai, Ya, kayak 1 di Jakarta sama di Australia. yes. Di Indonesia, papa kayak kayak kayak, "Nggak, janganlah, jangan kuliah di Indonesia, Mhm. entar kamu Kurang apa." jauh gitu. Iya, kurang jauh gitulah, kurang Entar tiap minggu terus minta duit. iya makanya habis itu udah, terus ya udah kan, ya udah nih opsi 2 di Singapura, Iya. jangan kebanyakan orang Indo, entar kamu malah cuman Oh, belanja. ya, 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 ya. Oke, di-scrap juga. Malaysia, ya ngomongnya sama aja, entar kamu nggak bisa bahasa Inggris. Oke, ya udah terus Australia deh kalau gitu. Ya udah boleh, kan agak sedikit deket dan Mhm. nggak begitu jauh. Iya. Dan di situ pun aku kan keterima di uni di Perth, di Brisbane, sama di Melbourne. Oke. Kembali kalau di Brisbane, ya itu kok pesawatnya susah, pakai Iya, transit-transit. iya, 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 Di iya. Melbourne, kamu ntar nggak belajar, main doang di sana. Ya udah Perth.
lebih sepi dikiranya gitu kan. Betul. Emang sepi sih. Iya betul Emang betul, sepi, literally emang memang sepi, sangat-sangat iya sepi. betul Jadi betul emang betul. kita fokus belajar Oh, gitu. oke. Tapi memang kenyataannya fokus belajar? Oh iya dong, sangat fokus. Oke, cuman memang dari awal tuh memang udah punya dreams buat jadi desainer? Atau biasanya kan SMA kadang ada yang sampai tes psikologi, artinya kan Hmm. tes buat penjurusannya apa nih yang cocok gitu. Ceritanya gimana dulu awal-awal? Kalau sebenarnya tuh aku udah kalau waktu SMA tuh kayak udah merasa aku pengen ke sini aja. Tapi kalau sekarang ketika udah lebih dewasa, sekarang kita kayak kita looking back, Mhm, itu kayak, oh ya bener sih kenapa aku ambil ini. Karena dari kecil emang aku suka menggambar. oke. Tapi kalau dulu kan kita les menggambar. Mmm. Yang lainnya kayak pada menggambar tari-tarian, gunung gitu. Aku menggambar gedung. Gedung, kotak-kotak Mmm, atau apa gitu. mmm, Dan itu berlangsung sampai SMA. oke. Jadi secara alam di bawah sadar itu kayak emang aku sukanya ini. Mmm, Dan untungnya juga eee, papa mama juga cukup mendukung dengan yang penting kamu melakukan hal yang positif, kita dukung mau ambil sekolah apa terserah yang penting kamu suka sekolahnya. Jadi kita ya mmm, jadi dengan itu juga ya jadi kita jadi apa ya, jadi kita juga ada tanggung jawab karena kita melakukan hal yang kita sukai, iya iya iya. gitu sih. Kenapa nggak arsitektur? Nah kalau Heeh, itu sudah ada sedikit input dari guru SMA aku. oke. Namanya Pak Kusmanto, dia guru fisika. Itu kenal kenal, produser saya kenal, Ya, guru beda fisika Pak angkatan. Kusmanto. Ah, itu di bawah kamu, Mas. Kan Terus terus saya terus. adik kelas ya. Jadi Terus terus. itu dia sempat ngobrol kan. Heeh. Lorca kamu tuh aku lihat kamu emang minatnya kayak di bangunan. Mmm, Dia bilang, kamu sukanya dia ngomong gini, kalau kamu emang suka di hitung-hitungannya ambil teknik sipil. oke. Kalau kamu suka di bagian yang desain-desainnya gitu, ambil yang desain Mmm, interior pokoknya atau sejenisnya. Kalau arsitektur itu kan di antara semuanya. Kata dia, penggabungannya, ya. kata dia waktu itu kalau aku lihat kamu lebih baik fokus ke yang emang kamu suka beneran Mmm. begitu. Tapi ya kita jadi nggak bisa mendesain bangunan. Tapi Jadi kan sekarang udah bukan mendesain bangunan sih, cuman ada salah satu bangunan juga yang di situ terlibat walaupun nggak secara keseluruhan ya, arsitektur kan. Kayak apa, Masjid Ar-Royan ya? Eh Musola ya, musola sorry Royan sorry. ya, Itu kan ya. maksudnya terlibat tapi memang Iya. bukan secara bangunan secara Jadi utuh kalau kan waktu gitu. itu kan kalau di Indonesia itu Mhm. nggak tahu kenapa orang tuh kalau nyebut desainer arsitek itu ngomong aku bukan arsitek dan aku Iya. jangan bohong karena aku bukan Iya iya arsitek. iya iya iya. Kalau adik aku emang arsitek. Betul Jadi betul. kalau di situ tuh aku bilangnya aku sebagai building designernya. Oke. Jadi aku desain, ya kita kan mendesain menggambar, kita punya arsitek Iya sama orang sipil. Ini gambar saya mohon diterjemahkan, iya jadiin kenyataan. iya. Jadi emang apa ya, jadi tuh emang sebenarnya tuh kalau aku bilang tuh aku mungkin lebih kayak ada senimannya kali ya. Mhm. Jadi kayak kita bikin sesuatu tuh kayak yang tahu hanya saya dan Tuhan. Mmm. Kayak ini bakal gini gini Mhm. gini gini tapi tuh enggak ada gambar 3D-nya. Oke. Jadi ntar Iya. jadi gini. Iya iya iya. Ya kadang emang kalau dia kuat, menarasikan sih kita bisa terima secara jelas Iya kan. Cuma betul kalau ya. yang kadang orang ngebayanginnya Kayak sulit, "Ini apa ya?" Gitu kan, "Yang banyak yang dimaksud kayak apa gitu ya, ya?" Gitu betul kan. ya, betul. Iya sih menarik. Oke saya baik dulu. Jadi waktu lulus SMA kemudian ke Perth untuk ambil kuliah desain di Iya. sana, masih sering pulang pergi ke Solo? Pulang ke Solo waktu kuliah sih enggak begitu ya. Mmm, Karena waktu itu kan kita masih umur 18 tahun gitu mhm, kan. Terus aku sempat kerja part time. Jadi kan kita mmm, mulai punya pendapatan sendiri gitu kan. mhm, Jadi mhm. kita juga terus kayak kan aku emang ada passion traveling kan. Part time-nya apa dulu kalau boleh tahu? Kerja di McDonald. Ah, oke. Masuk McDonald. Iya masuk McDonald. Halo, mau mau sama kentang nggak?
Makan sini apa dibungkus? Oh iya, tapi itu menarik loh karena ya Enggak. lanjut dulu. Saya saking tertariknya untuk mengeksplor lebih jauh, terus kerja di part time Ya kan kemudian. kerja part time Hmm. kita mulai dapat penghasilan kan. Mm-mm. Nah jadi dari situ jadi aku inget banget tuh, tapi oke, gaji pertamaku, Hmm. aku paling inget itu beli hal yang sangat bodoh. Apa tuh? Aku beli jaket Hugo Boss dari leather yang kotak-kotak yang nggak bisa dicuci. Terus sampai selalu dicuci jangan nih ceritanya nih. Sampai sekarang belum pernah dicuci jaket itu. Oke. Jadi Itu kayaknya udah bukan bau keringet lagi kayaknya. itu nggak pernah Bau dipakai wedus endingnya. kayaknya. Endingnya cuma dipakai kayak sekali 2 kali. Eh, Habis itu kita udah kan dia tuh kayak beneran leather tapi kayak di kotak-kotak gitu Iya, loh. iya, Jadi iya, harus iya. yang masuk di dry clean Kebayang, atau apalah kebayang. kayak waktu beli tuh nggak nanya gimana caranya bersihin. Eh. Endingnya udah cuma dibuat pajangan, ini kenangan, Dia ini nggak jamuran. enggak sih Enggak ya? kan ada apa namanya? Itu nyala Penguapnya di ya. kan di situ. Cuma digantung aja sampai sekarang. Itu kayak ya ini gaji pertamaku dari McDonald buat beli jaket yang nggak bisa dipakai. Oke, McDonald kan dulu per hours ya bayarannya ya, Betul. kalau untuk part time ya. Coba sebutkan berapa? Per Berapa ya? hoursnya aja lah. Kan karena hoursnya ngambilnya beda-beda. Bisa 6 jam, bisa 8 jam Kita ada gitu. maksimal 20 jam sebagai Iya, student kan. betul. Berapa ya waktu itu ya? Udah cukup lama kan. Sekitar berapa sih? Hampir $20 kayak per 20 jam Audi ya, Iya. Australian dollar ya. Kali ya. Iya ya, di masa itu. Di masa Maksudnya itu ya. kursnya juga kan beda sama sekarang. Iya, gitu kan. dulu sempat naik turun juga Iya, kan. Iya. benar. Jadi Sempat ya berarti ngerasain. Ya maksudnya itu selain side hustle lah boleh dibilang gitu iya, ya. tapi enak Iya. banget. Itu Tapi kan, nyantai banget cuma gitu kerjain. buat kita kan ekspektasinya kan juga kalau mungkin jangan apa ya capek pasti kan kuliah. Oh, kuliahnya tuh Iya di kan. sana tuh apa ya? Kalau kuliah di Australia tuh beneran enak banget. Kelasnya tuh kan kita cuma ngambil 4 unit dalam 1 semester. I see. 1 unit tuh paling seminggu kuliah 2 kali. Dan cuma 2 jam. Oke. Jadi kita banyak empty gaps gitu. Jadi kalau kesannya kita tuh paling kuliah tuh paling kalau kita squeeze semuanya, kalau kita bisa 2 hari dalam seminggu. Oke. Ya, jadi banyak waktu yang terbuang. Yang Ya maksudnya artinya waktu nganggur, yang sorry. kosong, yang belum Waktu kita yang freelance, manfaatkan. iya. Betul, yang freelance, betul. Belum Iya. iya. Cuman maksudnya kok kepikiran gitu loh ngambil part time maksudnya ya kan maksudnya ya apa ya kuliah aja kan juga bisa-bisa aja gitu Bisa, kan. tapi ya mungkin karena itu ya. Jadi kita kan masih muda waktu itu Orang kan. tua juga maksudnya masih memfasilitasi untuk Masih ya, kuliah kita saja masih gitu iya. kan. Jadi kita apa ya? Jadi kalau dulu aku mikirnya tuh kayak ngapain ya kalau masa cuman main, makan kan kayak agak sia-sia gitu kan. Jadi kan kita pengen ada pengalaman kerja lah. Apapun itu, apalagi kita masih umur 17 tahun kan. Jadi kayak masih mau kerja apa kan nggak mungkin kerja profesional. Betul. Jadi dan itu kita ada bukaan, kita nyoba apply, diterima, dan ya udah jadi dan malah jadi apa ya? Itu kayak pengalaman yang berharga juga jadi. Betul, Jadi gimana betul. kita jadi pengalamanku kita gimana kita ketemu klien, kan kita ketemu customer tiap hari kan, yang semuanya beda-beda. Itu gimana kalau ada yang customer ngamuk tuh kita harus gimana, customer komplain kita gimana. Jadi kita ada fundamental untuk menghadapi itu di masa depan. Teorinya sih begitu. Iya. Gitu. Plus dapat duit. Kayaknya yang terakhir jadi nomor 1 deh. Cuman gak nyangka juga sih. Maksudnya kan lu gak ada kepikiran ternak kanguru gitu misalnya. Lu takut duluan aku kecil gitu kayak kenapa gede-gede ya. Iya. Cuman dari situ tuh maksudnya kita fast forward ke ketika menjadi desainer gitu ya. Artinya dengan segala pengalaman yang didapat tuh ketika terjun ke profesional banyak yang kepake atau itu hanya people skill-nya banyak kepake sih. People jadi bisa ngelihat banyak orang yang empatinya tuh bisa lebih tajam. Iya, kita bisa screening dalam lebih coba ini oke, dia cuma bohong doang, dia cuma banyak ini. Jadi kita bisa initial screening kita jadi lebih cepat. Jadi kita bisa tahu kita harus gimana kalau ketemu si A, kita gimana ketemu si B, kita harus bisa memposisikan diri kita harus gimana. Itu sih jangan-jangan berdasarkan order apa?
Oh cuman beef burger nih berarti. Bentuknya begini cuman order begini. Oh Oh begini dia dia double cheeseburger masih mendingan. gitu. Oh Big Mac, oh berarti beda nih Masih ada ini, orangnya. masih ada niatnya nih. Dan dulu kan juga ada namanya kayak CSO. Iya, iya, Itu kayak iya. customer satisfaction. Certification. O-nya apa ya? Eh, Oriented kali ya. oriented rasanya ya. Jadi tuh ada kayak yang random Betul. itu. Nah Random itu check kita tuh gitu kayak ya. beneran. Jadi kita harus selalu ramah. Itu kan dia mengajarkan kita gimana kita selalu ramah ke semua orang. Yes. Jadi nggak cuman, oh gua tahu nih lo bakal rating gua jelek apa bagus, kayak gua baik. Iya. Nah kalau kita nggak tahu kan kita akan baik ke semua orang. Betul. Itu ya juga sebuah hikmah yang bisa kita ambil kalau kita tuh harus baik ke semua orang. Iya. Gitu sih. Oke, fast forward ketika menjadi desainer gitu ya. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang ngebedain kalau misalnya kita belajar keluar sama ya mungkin mengulik apa yang ada di Indonesia khususnya. Mungkin kalau spesifik lagi Surakarta lah gitu. Sebenarnya kalau ilmu itu sama aja. Semuanya kita bisa belajar dari mana aja. Mungkin kalau buat aku pribadi yang paling membedakan itu adalah sebuah mindsetnya. Jadi kita bertemu dengan orang dengan berbeda budaya, berbeda ras, berbeda bahasa. Dan itu kan jadi membuat kita lebih open minded. Kayak apa yang menurut kita normal, buat mereka nggak normal. Apa yang buat mereka hal yang biasa, buat kita ya itu hal yang aneh. Jadi kita bisa lebih toleran juga. Kayak jadi tuh dunia tuh nggak cuman kita doang nih, ada yang lain juga. Ada budaya-budaya yang lain, ada bahasa-bahasa yang lain, ada bentuk-bentuk yang lain juga gitu sih. Jadi ya. Oke. Happy gak sih jadi desainer? So far alhamdulillah happy aja sih. Bahagia sih. Oke. Nah mungkin ada satu penasarannya adalah ketika tumbuh besar di Surakarta gitu ya. Terus pendidikan di luar. Mudah adaptasinya untuk pulang lagi ke sini. Dan mungkin gimana sih rasanya gitu? Pulang ke Solo itu ya kayak kita sedang pulang ke rumah kan. Jadi mau secepat apapun dunia kita sudah berubah, pulang ke Solo tuh kayak memberikan quietness, kayak tranquil sekarang ya. Yeah. Sama apa namanya yang kalau yang demure. Apa itu? Itu ketawa tuh produser. Apa itu demure? Itu saya gak paham. Itu gak paham apa ya? Demure itu kayak bahasa TikTok lagi sih. Lagi nge di Gen Z itu jadi coba ngomong yuk. Gak apa-apa ngomong. Apa demure? Saya tahu aja The Muse band. Apa itu? Muse ada. Oh Muse. Apa? Oh nggak tahu. Oke. Demure itu kayak apa? Jadi kayak kita kayak looking good tapi itu kayak effortlessly elegant. Oh, I see. Iya. Demure berarti tulisannya ya? Betul, iya. Apa tadi? Demure. Iya. Okay. Jadi tuh kayak ketahuan umur gue berapa kan? bener kan? Bener kan artinya demure bener kan ntar salah lagi jangan. Bener nggak? Bener. Sebagai Gen Z kan jangan sampai salah. Gak apa-apa ngomong aja cuek aja. Oke, terus. Jadi kita kayak jadi kesimpulannya demure itu apa ya tadi? Udah kan tadi. Apa tadi? Kayak kita enggak trying too hard. Jadi kita kayak ini udah gitu aja lah. Iya, jadi ya gitu. tapi gimana yang ngejelasin tuh bukan gitu kayak gimana? Itu kayak kita kalau lihat tuh tahu itu gitu kakak lo demure banget. Enggak makso. Enggak juga. Bukan. Ya udahlah bukan. Nanti tolong ya karena nih Surakarta Dictionary tolong dictionary diperluas. Kita harus mengecek itu. Oke. Jadi intinya tuh ya kita pulang Solo tuh kita kayak merasa nyaman. Kita kayak apa ya? Kita kayak dibawa kembali. Okay. Kayak kita butuh kayak recharge gitu kan. Jadi Solo tuh menurutku bisa buat itu. Dengan budayanya, dengan culture-nya. Ya sama aja sih budaya sama culture. Terus dengan orang-orangnya. Dan terus juga kotanya. Dan semuanya lah yang bikin Solo tuh kayak membuat kangen. At some point kayak meskipun dia bukan kota gede gitu tapi ada sesuatu yang ketika kita meninggalkan Solo tuh kayak tertinggal di Solo kayak ingin kembali ke Solo. Apa temanya tinggalan? Hati kita, bagian dari hati kita yang tertinggal. Siapa nih yang di ghosting? Iya tapi bener sih banyak memori lah gitu ya mungkin ya.
Tapi banyak memori baik yang bikin Lorca tuh kayak kalau ketika menjadi desainer juga mensupport itu. Artinya kan kalau desainer kan apa yang dia karyakan dari memori-memori yang dielaborate kadang Betul. collaborate juga gitu, macam-macam lah gitu. Banyak gak sih memori memori baik kalau kata Di baik lagi Solo. Salon Seven. Enggak, ini bukan Salon Seven ya. Salon Seven ya. Di Lanjut. Solo ya? Iya. Banyak sih. Jadi apa ya? Jadi aku tuh inget banget zaman aku kecil itu kayak suka apa namanya? Suka muterin ngecekin mall. Ngecekin mall. Mall kan nggak ada dulu di sini. Udah ada Oh dong iya waktu ya. aku iya. Jadi tuh Oke. aku Apa coba mall yang ada dulu? aku Biar ingat ketahuan generasinya nih. aku masih kecil kan. Jadi tuh kayak Iya. Solo Square tuh kayak Oh iya. masih kecil. Aku apa ya kayaknya SD apa deh kalau nggak salah itu. Oke. Aku tuh inget aku tiap pulang sekolah tuh kayak naik bis gitu kan. Hmm. Turun depan Solo Square, masuk ke Solo Square, tiap lantai aku puterin sendiri. Bis Atmo ya? Bukan. Apa ya dulu bisnya? Itulah, Bener ya depan lupa Solo lah Atmo itu. enggak. Oh enggak, oke. Ya Skip. itulah, jadi Ya, aku so masuk tau nih bukan orang iya. Solo gitu kan. Ya, jadi masuk ke mall, aku tuh aku tuh Hmm. kayak kepo toko apa yang mau buka di Solo Square. Oh. Aku puterin tiap lantai, dia udah kayak tawaf gitu lah. Iya, iya, Tapi iya. di mall, Iya. sendirian pulang sekolah gitu. Oke. Udah Nggak takut dianggap stres? nggak tahu tuh kayak apa ya itu juga. Jadi aku paling inget tuh dulu aku tuh waktu kecil tuh suka banget sama mall. Hmm. Udah gede bosen. Jadi dulu tuh aku beneran kayak mall yang dulu kan aku inget banget tuh kayak masih kecil tuh kayak sebelum itu Solo Square tuh sepi banget dulu tuh. Iya, saya masih ngerasain ya, bener. Nah itu tuh aku beneran tiap hari tuh kayak beneran cuman oh ini si NF mau buka, oh ini di eksekutif mau buka, terus kayak kepo-kepo aku buka partisi itu, oh lagi dibangun. Jadi aku ada interest untuk lihat bangunan-bangunan itu sedang Seperti dikerjain apa gitu. Iya kenyataannya kayak apa nantinya sih, gitu jadi kayak ya. jadi kayak begini. Aku ada meskipun itu bukan punya aku, tapi aku udah ada excitement untuk melihat itu. Iya, 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 Jadi iya, iya. mungkin itu sih, jadi kayak yang bikin aku inget Solo banget. Hmm. Kalau makanan ya nggak usah cerita lah, pasti banyak banget itu makanan. Terus teman-teman juga pasti kan teman-teman kita SD, SMP, SMA, TK kan juga yang ada yang masih di Solo juga. Jadi kita juga pingin keep in contact, kayak kita nostalgia zaman kita apa SMA, SMP yang hal-hal aneh-aneh yang kita lakukan tuh apa. Gitu sih. Memang apa ya? Bagaimana kita tumbuh tuh sebagai desainer pengaruh ya. I think so ya. Artinya lokalitas kalau lihat dari karya-karya Lorca kan juga lokalitas jadi salah satu yang dikedepankan Betul gitu kan. ya. Artinya kepekaan terhadap ya mungkin baik lagi kalau ketika kuliah ini mah biasa sebenarnya di kita di sini gitu kan. Buat mereka wow gitu gitu. Ada yang justru teknologi advance mungkin ya yang ketika di sana gila advance banget ini gitu. Buat Betul. mereka biasa kok gitu. Udah standar. Nah, Iya udah itu standar di dia. sana dan itu diterapkan kan. Iya itu yang sedang kita terapkan jadi bukan budaya SOP kerja yang di Australia itu kita bawa ke Indonesia. Ya dan itu sampai dapat Good Design Award. Iya, itu beda itu Sorry. dapatnya awardnya apa sih? Bukan namanya. Aku lupa ya. Iya. Tapi Pokoknya, dapat salah satu award iya, yang apa sih? dari Itu dari waktu London, diselenggarakan di London. Iya. dari London penghargaannya. Itu, jadi kita dapat Best Exclusive Design Furniture Company di WA tahun 2024 ya tahun lalu ya. Iya itu. I see. Itu jadi SOP kita yang di Australia itu dapat penghargaan itu. Nah itu aku bawa pulang ke sini sekarang. Jadi tuh aku tuh melihat sebelum ada perubahan itu aku kasihan lihat tim-tim kita. Kayak kok kerjanya kok capek banget kelihatannya, kok kayak kok berat banget. Ini kan kasihan punggungnya udah ada yang masih muda udah kayak gini kan kasihan. Jadi itu kita mulai ada edukasi juga kayak pertama kita ke mereka dulu. Kita mulai bilang kamu kerja itu kan mencari nafkah buat keluargamu kan. Jangan sampai kamu sakit di kerjaan, kamu nggak bisa pulang. Kan terus fungsinya kamu kerja apa? Jadi itu pertama. Yang kedua kayak keselamatan kerja. Dulu tuh mereka kerja tuh kayak masih ada yang ngerokok di dalam pabrik gitu kan. Kayak
ini nggak boleh, ini bukan kenapa-napa. Kalau seandainya percikannya satu aja, kita kan ada yang flammable. Tumpah situ, ini kenapa-napa, gedung sih diasuransikan ya. Kaliannya gimana? Iya. Jadi sebenarnya kamu nggak usah, Simple sih iya, sebenarnya ya. kembalikan ke diri kalian sendiri. Iya. Ini kalau aku gini, kalau kenapa-napa aku gimana, Iya. gitu aja. Jadi nggak usah sok-sokan, aduh ini kalau kan punya pabrik gini. Nggak usah sejauh itu, kembalikan ke kamu. Iya. Kamu bisa pulang nggak antar malam? Kan yang paling penting kan itu, kerja kan buat ada yang nunggu kamu di rumah. Jangan sampai kamu nggak pulang malam ini. Iya. Gitu sih. Atau Jadi, emang gak mau pulang. kalau itu ya, itu beda komen ya. Iya. Tapi Gitu. memang itu ada, maksudnya dengan ya saya tahu rekam jejaknya gitu, dapat award dan lain-lain. Cuman ketika in term of mendesain gitu ya, susah gak sih ada jarak gitu? Artinya kan dulu lama di Aussie, pulang ke sini, dan sekarang juga banyak dominan di Aussie gitu kan. Iya. Susah gak sih Untuk apanya? menerapkan tadi itu dengan adanya jarak gitu? Jadi sebenarnya itu kan waktu itu kan kita diuntungkan waktu tahun lalu kan aku masih cukup banyak di Indonesia. Iya. Jadi aku mulai training dari bawah ke atas. Yes. Jadi staff yang di lapangan tuh kita mulai training, manajemen juga mulai kita training. Jadi semuanya udah mulai lah, sudah ada mulai awareness. Awalnya mereka pasti kayak, ngapain sih lo kayak bikin kayak gini, kayak buat apa, gini. Tapi contoh nyata kayak dari cara kerja. Kayak dulu kan kita ngomong, kamu kalau ini terlalu berat, jangan dibikin berat, dikecilin atau gimana. Atau dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi. Sesuai dengan konsep kita yang juga menang award kan, Store Plus itu kan kita konsep dibagi-bagi. Betul. Jadi aku juga ngomong, kalau furniture ini nggak bisa diangkat oleh 2 orang, terlalu berat. Ini nggak boleh. Gitu. Jadi kalau mereka udah kelihatannya gini, gitu, ini salah. Kita bagi lagi. Jadi edukasi itu awal juga ngapain kan, tapi jadi boros material gini gitulah. Tapi endingnya perjalanan waktu karena kita push terus, udah kebiasa. Terus baru kan ketika kita ada review pada ngomong, bener juga, kita jadi enak kalau pulang badan kita nggak encok semua. Iya. Jadi kita juga kita juga nggak capek kalau kerja, karena kan bebannya jadi enteng semua. Jadi malah itu, jadi emang semuanya membutuhkan waktu untuk berubah. Tapi kalau kita tidak nge-push perubahan itu, ya nggak akan jadi. Iya. Tapi gimana adaptasinya ketika hal-hal itu coba diterapkan, cuman ya kan berlomba dengan market. Kadang market kan don't care dengan itu gitu kan. Sebenarnya kan itu juga secara harga, kadang gitu kan. secara harga kan sebenarnya juga nggak mengubah HPP. substantial sama sekali. Jadi HPP Anda kan naik gitu kan. Gimana? HPP Anda kan naik gitu kan. HPP Artinya kita dengan, awalnya kan? pasti naik dong, dengan itu kan pasti lebih tinggi. Betul. Ya kita untuk awalnya kita ya udah kita potong dulu. Jadi kita potong dulu karena subsidi silang dulu. Jadi kita emang, karena goal kita tuh kita nggak pengen cuma jadi jadi tuh kita nggak cuma pengen jadi perusahaan yang cari cuan doang. Kita juga pengen ada CSR-nya. Kita juga pengen pegawai-pegawai itu kayak beneran sehat, makmur juga kan. Itu jadi kita awalnya emang kita subsidize dulu. Berjalannya waktu mereka udah mulai paham, ya kita juga mulai adjust pricing kita juga gitu. Oke, nah bicara soal market, teman-teman di Solo mungkin yang nonton ini, jadi saya mau sedikit cerita portofolionya Cafe at Eden ya, kalau salah satunya. Belum jadi tapi. Oh belum jadi Iya, ya, belum jadi. Cuman itu akan jadi, dan itu jadi salah satu karyanya Lorca ya. Kalau udah jadi. Kalau udah jadi pasti, kalau tiba-tiba nggak jadi ya nggak tahu. Tapi boleh kan di-spill kan? Boleh nggak ya? Kayaknya masih oke lah. Ya, tapi ya jangan terlalu detail dulu kan, masih banyak yang kan parsial. Iya. Tapi tunggulah nanti tanggal mainnya pasti. Oke, balik lagi ke soal adaptasi market. Nah, ketika menerapkan suatu hal yang ada di luar Indonesia gitu ya, kadang kan beyond gitu dari apa yang kebiasaan di sini. Gimana beradaptasinya? Ini dari sisi klien atau dari sisi produksi? Keduanya, Pak. Ya kita ngomongin produksi dulu lah. Produksi karena dulu kan itu ya. nyambung ke klien. Iya, kalau dari produksi tadi kita emang membutuhkan waktu. Karena kita mengubah mindset. Terutama kan waktu itu kita ada tukang yang udah senior kan. Betul.
terbiasa melakukan ini dari saya belum lahir. Yang Jadi kadang kalau misalnya diminta apa, "Aki ngomong apa tuh?" Gitu iya kan. ki ngomong apa toh Iya. gitu. Iya betul. Sorry Jadi sorry lah. Jadi jadi terus? itu kita emang beneran apa ya, pendekatan kita emang ya kita harus bermain sebagai orang Jawa. Tarik, Oke. ulur, tarik, ulur, tarik, ulur, tarik, Panjang nih ulur. obrolan ini. Begitu deh. Ya sebagai orang Jawa ya gitu Iya, lah. iya. Jadi emang kita nggak bisa dengan sisi yang kayak beneran, harus gini, besok kayak gini gini gini. Nggak bisa kalau di Jawa. Terutama dengan Mmm. kita hidup di Solo kan. Kita penuh dengan tata apa? Kro Tata apa Kromo namanya? Inggil? Tata Eh, tata tata oh salah ya krama. Kromo Iya. Inggil ya? Bukan itu Oh ya? bahasa. Oh ya bahasa, Itu ya ya bahasa ya itu ya. ya. Enggak, saya pura-pura bodoh aja Oh, gitu biar saya jadi mancengan. aduh, jadi malu. Jadi Terus. itu jadi Terus. dengan kita kan banyak apa unggah-ungguh Ya juga kan ganggu ya ya, unggah-ungguh di Jawa. Toto Jadi Kromo, nah. terutama dengan kita dengan yang lebih senior kan kita harus tetap Yes. menghormati meskipun. Ya. Jadi kita harus ya itu tarik ulur itu kita harus bermain Hmm. dengan jangan sampai kita terkesan menggurui Ngajarin, mereka. iya. Jangan sampai bikin mereka tersinggung. Iya iya iya. Tapi yang penting goal kita tercapai. Impact ke kliennya? Impact ke klien. Maksudnya tadi ngomongin, dengan apa yang kamu Nah kalau dengan klien bikinkan pertama dengan itu kliennya gitu, kita masih dampak ke butuh, kliennya? kita banyak edukasi dulu ke klien. Oke. Jadi awalnya klien masih banyak nggak tahu kenapa kita harus aware tentang ini. Mhm. Karena ya, tapi juga pertama kita hidup di dunia ini buminya cuma satu. Kalau Mhm. dirusak semuanya, ya kita besok pindah ke Mars. Itu satu kan. Iya. Yang kedua kita juga ada kita Tapi ada membangun planet lain loh di Solo tau nggak? Bekasi. Enggak, serius. Bekasi bukan di Solo. Di lantai 3 Mall Paragon ada. Tahu nggak? Enggak, apa Hah? ya? Tahu nggak apa? Hah? Nggak tahu? Oh Planet Surf ya. Toko baju. Oke, kedua terus. Tadi Nggak, ngomong saya apa ya? intermezzo. Udah lupa lagi habis ini. Iya. Tadi ngomong apa ya? Intermezzo, jadi kan bumi, Oh iya ya itu kan. Jadi bumi. kan itu. Jadi kita harus mulai peduli lah dengan bumi kita. Iya. Yang kedua kita juga ingin menumbuhkan empati terhadap sesama. Iya. Semua manusia itu punya punya apa namanya? Hak yang sama. Hak untuk hidup kan. Equal, Ya equal. equal apa sih namanya itulah. Iya. Itu. Anggaplah equal life lah gitu. Iya begitu. Jadi itu kita juga harus memperhatikan jangan sampai mereka kayak misalnya klien kita pesan sesuatu Iya. dibikin oleh tim kita, tapi karena mereka membuat item itu mereka jadi sakit. Ya kan harus tetap harus kayak sama-sama equal kan. Jadi meskipun kita pesan ini tapi mereka juga harus dapat tapi juga harus sehat juga. Jadi apa intinya tuh kayak kita harus menumbuhkan empati kalau kamu udah beli itu it doesn't mean that you own them. Like you own the products but you don't own the people. Ya. Jadi yang ngerasa yang megang pun juga ngargain kalau ini tuh dibuatnya dengan Iya kita hati-hati iya gitu ya. kita nggak masukin racun ke situ contohnya gitu. Iya. Tapi itu maksud saya nggak gampang balik lagi. Nggak gampang, iya Nggak itu kita gampang. butuh edukasi ke klien dan sama-sama makanya klien kita kan harus ada mutual understanding. Iya. Jadi kalau emang kita nggak cocok sama kita dan klien nggak cocok, aku nggak maksa kamu kerja dengan kita. Masih banyak yang lain juga. Banyak desainer lain juga. Jadi emang jadi klien itu semuanya kita harus klop dulu. Klop nggak cuman secara ide, secara batin juga. Punya mindset yang seenggaknya mirip lah. Berarti lebih banyak yang ditolak dong. Karena itu kan insting, intuisi gitu Iya kan. itu. Iya kan? Kerja di McDonald kan jadi tahu ini oke, ini Oh nggak iya oke. benar. Berdasarkan beli burger apa? Ini menu yang mana? Makanya menu yang mana nih? Karena kalau di luar kan nggak ada chicken kan nggak ada gitu kan. Jarang kan ya. Iya jarang. Maksudnya mereka Iya, pasti nggak ada burger fried chickennya gitu nggak kan. ada, burger doang sama nuggets paling pol. Iya, mentok nuggets udah sih ya. kan gitu. Jadi Menganalisanya berdasarkan burger ya. iya jadi ya kita analisnya dengan itu bener sih. Jadi kita ini kita bisa go ahead. Ini kayak enggak deh. Jadi kita emang ya kita cukup selektif. Karena itu ya kembali kita kan hidup di dunia ini cuma sekali. Kita nggak cuma pengen mencari uang sebanyak-banyaknya. Tapi gimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, Ya. alam,
bangsa, negara, agama. Waduh, jauh banget ya. Tapi sebenarnya goalsnya apa sih? Karena kan orang kan kadang ya furniture ya udah sama aja, ya produk ya udah gitu aja gitu kan. Sebenarnya kalau udah Padahal di jadi, image produk juga sama gitu kan. iya Kadang orang kayak gitu kan kalau gitu. di mass product kan emang dia dibikin, dia kan udah di R&D. Kalau misalnya Iya mass product malah dia betul. malah lebih udah, karena dia di R&D dia bikinnya udah tahu, udah tinggal sama By semua kan, system betul ya betul udah by system. betul. Kalau kita kan custom. Ya. Nah custom kan dia hitungannya kan R&D tiap saat. Hmm. Nah dengan itu kan dia lebih, kita cuman endingnya mungkin ya sama. Tapi karena kita kan juga dibikin oleh mesin semua, jadi kita juga lebih presisi kan ya endingnya. Jadi endingnya ya sama. Hmm. Tapi yang membikin itu, yang bukan yang membikin apa ya, tim kita yang bikin furniture-nya itu, dia nggak harus bekerja terlalu keras yang melebihi limit dia. Ya. Dan dia bisa pulang ke keluarganya masih sehat. Itu Jadi sih. mungkin Rolka sebagai desainer tuh pengennya setiap produk diapresiasi dengan merasakan bagaimana membuatnya. Enggak juga. Kerapiannya dulu sih paling Kerapiannya utama dulu ya. yang paling Sebenarnya utama gitu ya. ya, kerapiannya utama. Ya. Sebenarnya kita juga nggak pingin customer kita lihat, oh ini nih dibangun oleh Si gini A, gini B, gini C, D, gini si E ya ABCDE dengan gini. narasi yang Iya, dengan narasi yang itu kita nggak pingin. Kita cuma ya. pingin tahu. Kita cuma pingin beritahu aja kalau kita tuh treat employee kita Oke. bener. Itu aja. Oke. Sih, kita That's it nggak, gitu ya ya. that's it. Kita nggak pingin dibikin oleh artisan A B C D E D F. Kita nggak pingin jual narasi itu. Kita cuma pingin ngomong kita treat mereka dengan baik, gitu aja. Sesimpel tapi dalam loh itu. Ya, yang paling dengerin dari tadi salah satu kameramen saya nih, dia anak produk soalnya. Makanya dia dengerinnya fokus Ya banget dari kita tadi. gini-gini dulu ya abis ini ya. Ngek. Tapi selama perjalanan sebagai desainer, apa sih yang menarik? Apa ya, kembali semuanya itu kan jadi kita melihat setiap hari itu hari yang berbeda. Mm-mm. Nggak ada hari yang sama. Yes. Jadi itu kayak, dan kita tahu di skala kecil ya, Ya, kita tuh memberi perbedaan. At least buat klien-klien kita I see. dan employees kita kan. Jadi kita memberi perbedaan supaya kita membuat ide-ide mereka, klien kita menjadi kenyataan, dan kita membantu ekonomi employees kita dan physically, dan juga supaya mereka tetap bisa dapat rezeki dan kesehatan juga. Jadi apa ya, kembali yang tadi berguna Bagi banyak pihak. Iya. Ya. Itu sih. Termasuk pihak yang merugikan. Apa? Termasuk pihak yang merugikan nggak? Siapa ya? Oke. Jan, pertanyaan berikutnya, kan apa ya mendramatisasi atau ya pasti ada dong sentilan-sentilan gitu kan. Terus bagaimana Lorca ngejawabnya gitu? Haters kita sih ya nggak banyak sih ya. Cuman ya kan kita coba fokus dengan SOP yang udah kita bangun ini, dan kita merasa ini cocok dengan lini bisnis kita, efisiensi kita juga dapat. Jadi ya udah, kalau kita mulai ada haters, kita malah semakin naik kan. Jadi kalau buat Lorca sendiri tuh sebuah karya produk itu bisnis, berkarya karena seneng, passion lah boleh dibilang gitu ya. Atau ya iseng-iseng aja gitu. Ya nggak iseng-iseng sih. Jadi Kayak iseng-iseng yang paling jauh ya. iseng-iseng itu jauh banget sih, kayak emang gue segabut itu ya hidup gue. Lebih passion itu penting banget. Jadi emang kita melakukan sesuatu yang kita suka kan. Jadi kalau kita kerjain sesuatu yang kita suka, atau kita nggak serasa kerja, kita lagi ya hidup bahagia kan. Karena kita melakukan hal yang kita sukai. Kayak contoh gampang lah, Mas Brian suka makan sushi. Kalau lagi makan sushi kan jadi nggak kerasa mahal. Nggak ya mahalnya kan jadi nggak kerasa banget kan. Iya, Terus ditanyain, tadi enak gak sushinya? Kan enak nih gini kan. Jadi kayak jadi nggak merasa terbebani. Jadi ceritanya tuh menggebu-gebu gitu ya. Lebih semangat kan Ya, jadinya. lebih Nah jadi semangat. kan itu juga sama dengan kalau aku di desain. Itu apa itu kayak ya kita seneng aja kan. Tapi pasti ada ups and downs-nya. Jadi kalau pas down ya kita gimana kita bisa menumbuhkan naiknya lagi itu. Iya. Desainer
favorit ada Mas? Duh banyak banget sih Atau kalau bisa. yang banyak cukup mempengaruhi lah bagaimana perjalananmu dalam industri desain ini yang Gak bisa disebut. sudah Banyak ramai saat ini. banyak banget soalnya, yang lokal banyak, yang internasional banyak, yang legendaris juga banyak. Jadi banyak sih kalau disebut malah gak enak. Tapi sebelum dirimu aktif sendiri, dulu sempat berkeliling coba di kantor-kantor. Pernah, jadi aku habis lulus kuliah tuh aku kerja dulu di perusahaan salah satu perusahaan furniture juga. di sana Dia di Austin. Australia, Oke. dia juga custom furniture. Oke. Terus kan ya udah aku dia jadi tuh waktu itu kan aku tahun ketiga ada magang. Aku magang sama dosenku, dia yang bilang kamu kayak cocok di perusahaan ini magangnya. Kamu coba aja, aku kasih rekomendasi. Dia kasih rekomendasi, aku ketemuan sama perusahaan itu, dan mereka cukup senang dengan portfolioku. Oke. Jadi setengah tahun tuh aku magang di situ. Dan ketika lulus, mereka langsung offer, kamu mau nggak kerja sama kita? Terus jalan 2 tahun kayak 2 tahunan aku bilang, aku pingin, kan kita punya perusahaan furniture nih. Kalau aku komplement, aku bikin perusahaan interior design gimana? Jadi kita bisa collabs, iya. Mereka, oh ini bagus, ya udah kamu buka aja dan kita siap membantu dan vice versa. Jadi dari situ kita malah ya makanya ada perusahaan interior. I see. Ya Begitu itu cikal bakal yang, tapi itu penting sih kan, itu maksudnya sejarah lah gitu ya boleh Betul, dibilang iya. ya. Oke, nextnya adalah kalau misalnya mungkin Mas Lorca buat teman-teman di Solo lah khususnya yang pengen terjun ke industri desain khususnya produk gitu ya atau furniture lah mungkin gampangnya. Apa sih yang harus disiapin sebenarnya? Ya mental tuh pasti. Mental pasti, financial pasti, passion pasti. Cuman mana yang paling penting gitu? Yang paling menjadi fundamennya gitu. Attention to detail sih. Attention to detail. Iya. Karena kita produk itu kan kecil banget kan. Yes. Jadi itu yang kayak dari kita anggapnya di rumah produk dulu, interiornya, lightingnya, arsitekturnya. Kalau dari kecilnya aja udah nggak fokus, gimana ke atas. Jadi kita emang kuatin fundamental di details. Itu apa ya, tips, saran lah ya. Itu seakan-akan kayak suatu hal glamor gitu, pembicaraan glamor ya, padahal sebenarnya memang paling mendasar. Itu gitu paling kan. fundamental karena banyak banget kita yang ke-skip itu. Dia cuma maunya udahlah cuman dipandang doang udah oke lah di mata doang, tapi kita kan punya 5 panca indera kan. Itu gimana kalau dengan produk tuh kita harus 5 itu harus satisfied semua. Basic sense ya, Iya. rasa paling dasar Yang gitu ya. 5 kan? 5 kan? 5 ya? Iya panca indera 5. Oh iya pancali ya. Yang dia kalau oh disuruh stop? iya. Oh enggak. Enggak. Yang ke-6 apa ya? Karena dia yang punya ke-6 yang indigo ya. Indigo, Indigo. ya. Ini yang ini enggak usah. 5-nya ada aja. lagi yang ke-7 apa? Enggak ada. Terus? Jadi itu kan yang penting 5 senses kita kayak mata, telinga. Kan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Jadi kalau kita gini kuping kayak mendengar, suaranya kuping mendengar, hidung mencium ya. Dan di bau tuh kayak merasa, bukan enggak bau toksik. Iya, betul. Disentuh. Tapi jangan dijilat juga sih, kalau yang itu mungkin agak beda ya. terus. Jadi yang penting sensus kita kayak merasa fulfilled lah. Jadi kita kayak dipandang enak, dipegang enak, kalau di tangan juga enak. Tapi jangan dijilat, apalagi ya. Jadi apalagi sih panca itu? Lupa kan makanya jadi kayak panca ya kan telinga, kuping, telinga, hidung. Dia cium dia enggak, dia baunya sesuai dengan produknya gitu sih ya. Mulut, kaki, tangan ya kan. Jadi itu sih intinya ya. Detailnya di 5 itulah. Oke. Nah cuman kan itu kepekaan orang tuh kan beda-beda kan. Iya betul. Nah pertanyaannya adalah bagaimana menstimulasinya untuk kepekaan itu gitu. Banyak brainstorming, banyak lihat barang. Jadi emang kita harus ada riset sendiri. Kita harus tahu barang bagus tuh kayak apa. Jadi kalau kita nggak tahu bagus itu apa, kita kan nggak punya benchmark. Tapi sorry motong, sebenarnya lebih penting mana melihat barang bagus duluan atau barang yang bukan jelek, cuman kurang pas duluan gitu? Kalau barang kurang pas itu sebenarnya itu sensus kita.
Oke. Udah tahu ini ada yang nggak pas nih. Hmm. Kita udah tahu meskipun kita kayak ada yang salah tapi nggak tahu salah. Kan sering yang kita merasa itu kan. Kadang Iya. kayak kok ada yang nggak beres nih tapi gue nggak tahu ini apa. Nah, itu ada yang salah. Itu badan kita udah ngomong ini ada yang nggak benar. Jadi kalau itu kan sebenarnya kalau kita mendengarkan kita itu kita tahu. Kalau barang bagus kita kan harus lihat dulu. Iya. Karena kan bagusnya di Mas Brian, di aku, di teman-teman kan bisa beda. Iya. Nah, tapi kalau kita udah tahu dulu lah bagus tuh kayak apa. Itu kita ada benchmark dulu di situ. Kita bisa exit atau di bawahnya atau gimana. Baik, coba tolong yang namanya bagus tulis di kolom komentarnya absen. Iya, tapi saya setuju sih, Oke, terakhir mungkin yang mau saya coba angkat adalah ketika stimulus itu untuk merasakan kepekaan lah saya sebutnya ya. Stimulus kepekaan itu tidak keluar nih gitu. Ada nggak sih metode lain supaya bisa efektif dan efisien gitu? Kepekaan itu kan kembali, itu kan dari dalam diri kita. Jadi yang memanggil itu sebenarnya hati nurani kita. Kalau jadi sebenarnya itu ada, itu selalu ada. Tinggal gimana kita merespon dengan hati nurani kita. Oke. Jadi itu sebenarnya itu ada, cuman kadang kita kayak otak kita kayak enggak nih. Sadar atau enggak? Iya, atau dia menolaknya. Kan juga karena tidak sesuai dengan yang otak kita expect. Oke. Kan sering banget kayak aduh harusnya kayak ini lo nggak usah datang. Tapi kan gua pingin gini. Nah, jadi itu tinggal gimana kita bisa mendengarkan hati nurani kita itu kepekaan bisa keluar sih. Oke, menarik nih. Baiklah, sesi psikologisnya selesai. Enggak. Oke, Mas. Habis ini sekolah kita ganti nih. Sekolah kita ganti habis ini ya. Jadi thank you banget Mas Lorca untuk waktunya untuk Mas ngobrolnya. Iya. Saya harus bisa 5 jam ntar ngobrol sama dia. Enggak. Tapi mungkin penutup satu kata dari Lorca Langit Biru tentang kota Solo itu apa sih? Kalau aku lihatnya kan aku juga kota ini aku melihat dia tumbuh semakin kreatif. Dan semoga jangan berhenti aja. Tetap being kreatif. Solo yang kreatif. Solo yang membangun terus kan dia. Jadi satu katanya apa? Kreatif. Aku don't stop believing. Don't stop. 3. Aduh apa ya satu kata. Ya udah gak apa-apa kreatif. Oke. Kreatif sih. Itu yang menurutku dan itu bisa membantu kita semuanya tumbuh. Thank you Mas Lorca sekali lagi. Iya. Oke, terima kasih yang sudah nonton episode Surakarta Dictionary dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Sekutu Rumah Karya yang sudah berkolaborasi memberikan kursi dan tempat di sini untuk kami take a shooting untuk mengambil gambar Surakarta Dictionary episode ini. Saya Brian undur diri, terima kasih. Sampai jumpa di episode lainnya. Terima kasih.